Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Shalom. Salam swastiastu, namo buddhaya. Salam rahayu, salam kebajikan, salam Latis. Terima kasih teman-teman yang telah menonton Latis setiap keluar yang terbaru dan menonton hingga sampai habis, dan juga subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih, dan komennya terima kasih juga. Dan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang selalu mendukung Latis. Terima kasih banyak. Nah, jadi hari ini kita bicara tentang perang Rusia dan Ukraina dan dampaknya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan Rusia bagi orang yang menyukai Amerika sangat buruk. Kenapa? Karena Rusia adalah musuh Amerika yang paling utama. Mereka memiliki kekuatan militer, mereka memiliki ekonomi yang stabil saat ini. Mereka juga memiliki kekuatan kelompok yang sangat kuat juga. Nah, lalu juga 2008 Rusia telah mengambil Crimea, wilayah bagian dari Ukraina, dan juga saat ini Rusia telah mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai bagian dari negara baru. Dan lalu saat ini Rusia memasuki Ukraina. Jadi saya melihatnya bahwa Amerika hanya memainkan emosi pemimpin-pemimpin Rusia, dan juga dengan permainan dari Presiden Ukraina Zelensky yang sangat mengagungkan Amerika dan NATO, dan bahkan mereka ingin NATO dan Amerika masuk ke dalam Ukraina untuk memberikan bantuan ekonomi dan segala macamnya. Nah, yang membuat Rusia mengamuk itu adalah bahwa dengan kehadiran NATO dan Amerika di perbatasan, akhirnya mereka membuat pangkalan militer atau wilayah-wilayah tertentu di Ukraina. Maka dengan mudahnya mereka akan menyerang Rusia. Dengan mudahnya pula mereka bisa mengirim pasukan untuk mengganggu apapun interaksi Rusia maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi maupun politik, juga militer. Lalu mereka bisa bawa masuk intelijennya ke dalam dengan mudah dan lain sebagainya. Lalu inilah yang tidak diterima oleh Rusia. Dan Rusia menginvasi Ukraina. Bukan masalah yang lain, tapi masalahnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Ukraina sudah kelewatan, karena mereka sudah mengajak negara-negara yang bukan bagian dari wilayah tersebut untuk masuk ke dalam Ukraina, dan ini merupakan bagian dari musuh utamanya, Rusia. Lalu juga Rusia dengan sangat cepat bertindak. Mereka telah menyatakan mendukung Donetsk dan Luhansk yang bagian dari Rusia, dari Ukraina, untuk membuat negara sendiri. Tapi Crimea, semenanjung Crimea telah diambil dan bahkan menjadi bagian dari Rusia saat ini. Nah, jadi sebelumnya telah terjadi sebuah permainan, yaitu bahwa Rusia juga pada tahun-tahun sebelumnya Rusia telah menyerang Georgia. Nah, lalu juga mereka karena kesal dengan sikap Shevardnadze yang sangat pro Amerika Serikat dan sekutunya, hingga Rusia langsung memasuki wilayah pada malam hari dan menguasai wilayah Georgia dengan sangat cepat, dan juga menghancurkan beberapa titik-titik militer dalam pengawasan Rusia, sehingga Georgia tidak berani main-main lagi sejak saat itu.
termasuk mau bicara tentang NATO. Nah, lalu di sisi yang lainnya juga, bagi Rusia bila Ukraina bekerja sama dengan NATO, maka mereka akan memasang rudal-rudal di perbatasan Rusia, ya, atau sebelum perbatasan Rusia, tapi dengan jarak yang sangat dekat, sangat cepat dalam penyerangan. Inilah yang sangat-sangat dihati-hatikan oleh Rusia. Karena kemarahan Rusia bukan karena invasinya Rusia, bukan karena mereka menganggap bahwa sebuah invasi bukan hanya sekedar invasi, tapi juga sekedar memperingati pada negara-negara yang selalu bermain dengan Ukraina, yang selalu memanfaatkan situasi Ukraina untuk memasukkan barang-barang alat militer mereka ke dalam wilayah Ukraina dengan tujuan Rusia. Ini sudah diperhitungkan semua oleh Rusia hingga membuat Rusia marah, dan Zelensky selalu berulang-ulang mengatakan bahwa dia akan menjadi anggota NATO, dan dia berharap Amerika dan NATO membuat pangkalannya di wilayah Ukraina. Inilah yang membuat kesalnya Putin. Lalu dengan respon Biden yang sok berani, dan ketika invasi terjadi, Biden itu kaget dan bahkan ada shocknya. Menurut saya pribadi, ketika dia bicara itu sangat ragu dalam membela Ukraina. Nah, lalu Amerika memainkan PBB untuk menjelekkan Rusia, bermain dalam opini umum, dan juga bermain dalam pembusukan karakternya Putin. Ini mereka mainkan di PBB dengan siaran TV besar-besaran di seluruh dunia melalui channel-channel yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan teman-temannya tentunya. Nah, sementara Indonesia dengan bangganya mengikuti, mengutuk dan mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Dan hanya 5 negara yang abstain, yaitu Rusia, India, Iran, China, lalu Venezuela, dan India. Mereka abstain. Tapi Indonesia memilih menyatakan mengikuti 144 negara yang menyetujui, mengutuk dan mengecam invasi Rusia ke Amerika Serikat. Jadi kita harus melihat segala sesuatu bukan berdasarkan invasinya, tapi sebab awalnya, kenapa ini terjadi. Kenapa Rusia menginvasi Ukraina. Ini harus kita pahami, ini harus kita pelajari sebenarnya, bukan yang lainnya. Tapi Indonesia dengan cepat menyetujui, mengecam dan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Sungguh sangat-sangat saya heran dengan kejadian seperti ini. Padahal negara yang selalu mengembargo militer Indonesia itu Amerika Serikat, Inggris, lalu beberapa negara sekutu mereka lah yang ikut terlibat. Tapi Rusia tidak pernah mengembargo. Tapi pernah kejadian pada tahun setelah Soeharto berkuasa, Rusia mengembargo total semua mesin perang Indonesia karena kesal dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan Soeharto pun mencampakkan semua alat perang yang dibuat oleh Uni Soviet ketika itu. Tapi ya, terlepas daripada itu, karena itulah kita bisa merebut Papua. Nah, saat ini Indonesia ikut terlibat mengecam dan menginvasi Rusia. Sungguh membingungkan kejadiannya. Jadi menurut saya pribadi, harusnya Indonesia juga mempelajari lebih dulu, bukan hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Amerika Serikat dengan alasan non-blok, dengan alasan non-blok dan dengan alasan bahwa menginvasi sebuah negara adalah buruk, tidak bagus. Tapi ketika Amerika Serikat menyerang Irak, menyerang Yaman, menyerang Suriah, Indonesia cuma tersenyum.
Makanya saya bilang, jadi betapa mudahnya kita mencontreng dan mengatakan mengutuk. Dan Indonesia termasuk 44 negara. Amerika juga berbuat kekonyolan kepada bangsa ini, sangat-sangat besar. Kita tidak pernah diberi teknologi oleh mereka. Teknologi apapun yang ada di Indonesia ini tidak pernah mereka belikan. Kalaupun diberikan, kita beli. Hibah itu, sekalipun kita dapat duit, mereka dapat duit dari kita. Tapi kita dengan merendahkan diri kita mengatakan hibah dari Amerika Serikat. Mana ada F51, F52 itu. Mana F16, 51 atau garing 52 BC itu mana ada. Kita membeli dari mereka di tempat rongsokan, diambil, diperbaiki, kirim ke Indonesia 24 biji. Satu kebakar. Lalu kita juga diledek ketika membeli pesawat F-35 bahwa Indonesia belum bisa menguasai teknologi tinggi. Indonesia harus beli pesawat yang 4,5 lebih dahulu. Apa kalimat yang konyol seperti ini terus tapi kita tetap membeli pesawat F-15 ID. Sekarang ID AX. Apakah di situ ada teknologinya? Apakah di situ kita nggak tahu? Indonesia selalu dirugikan, tapi kita tetap membela Amerika Serikat. Sungguh sangat membingungkan. Kenapa kita nggak abstain saja? Inilah yang terjadi pada bangsa ini. Dan begitu membingungkan elit-elit kita dalam mengambil sebuah keputusan, baik untuk rakyatnya maupun untuk kepentingan diplomasi luar negerinya. Jadi sebab utama Rusia menyerang Ukraina karena ingin masuknya NATO dan Amerika Serikat membuat pangkalan baru di Ukraina. Dan ini telah disetujui oleh presidennya Zelensky, presiden Ukraina. Tapi Rusia ngamuk bahwa jarak antara Rusia dan Ukraina hanya sebatas, dekat sekali. Dan juga demikian pemilihan presiden tahun berapa saya lupa, sebelum ini, yang Amerika mencalonkan satu, sementara Rusia mencalonkan yang lain, akhirnya dimenangi oleh pihak yang Amerika Serikat. Inilah yang terjadi. Inilah yang membuat rusaknya bangsa ini. Sungguh sangat-sangat. Dampaknya ke Indonesia, apapun yang mereka dapatkan, kita beli dari apapun yang dibuat Amerika Serikat. Kita tidak pernah menerima secara utuh. Memang hibah secara langsung, tapi kita tetap beli dengan uang kita. Ingat itu, kita beli senjata. Walaupun dari Rusia kita membeli, tapi mereka tidak pernah memiliki embargo untuk Indonesia Raya. Inilah yang sangat membahayakan sekali. Nah, inilah yang membuat jengkel beberapa orang yang bukan melihat pro Rusia, tapi apa yang telah dilakukan Amerika kepada Indonesia demikian lamanya. Dengan alasan kita takut di embargo karena banyak ekspor kita masuk ke Amerika dan keuntungan kita melebihi daripada defisitnya. Bergantungnya sama Amerika, tinggal tunggu waktu boom hancurnya Indonesia. Seperti Malaysia bergantung pada Inggris. Apa yang terjadi? Terpisahnya antara Malaysia dan Singapura. Malaysia Sabah itu, Malaysia di Kalimantan juga terpisahnya Sabah, Malaysia dan
Malaysia, Sabah dan Sarawak, terpisahnya dengan Brunei. Banyaknya negara ini belah-belah oleh Inggris dan sekutunya Amerika Serikat. Serbia, Yugoslavia, dengan mudahnya mereka menghancurkan Yugoslavia tanpa izin PBB. Terbelahlah Yugoslavia menjadi berapa bagian negara: Kosovo, Kroasia, Serbia, apalagi Kosovo, Kroasia, Serbia, Moldova, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah belajar dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita tidak pernah mau tahu tentang apa yang terjadi sebelum terjadi. Pas terjadi baru kita sadar. Betapa bodohnya kita. Lihat apa yang dilakukan Amerika di Vietnam, membelah dua negara, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Vietnam Utara. Bagaimana kita bicara tentang Amerika, dan kita sangat bangga dengan Amerika. Ini membahayakan sekali dalam politik luar negeri kita. Bagaimana Rusia kita kecam, padahal dalam waktu tertentu Rusia banyak membantu Indonesia. Seperti pembelian Su-27 SK dulu itu, zaman Mega, kita diberikan tanpa ada pembayaran lebih dahulu. Setelah ekonomi mapan baru kita bayar pelan-pelan. Zaman SBY beli Sukhoi, zaman Jokowi beli Sukhoi Su-30 Mk2. Tapi kita perbaiki di bagian dari Ukraina. Kita memperbaiki di Ukraina, dikecam sama Rusia, baru kita pindah ke Belarusia untuk memperbaiki Sukhoi. Inilah yang terjadi, teman semua. Teroris, negara ASEAN yang lain mana ada teroris? Singapura nggak pernah ada teroris, Malaysia tidak pernah ada teroris. Justru orang Malaysia menjadi teroris yang ada di Indonesia. Papua sampai sekarang nggak beres-beres karena Amerika membiarkan Australia membantu dan Asia dan negara-negara Pasifik membantu pergerakan KKB, Papua, OPM, Papua Merdeka. Lalu mereka membuat sebuah pangkalan di wilayah Papua Nugini yang berbatasan dengan Indonesia, sebuah pulau. Australia dan Amerika ingin membuat sebuah pangkalan militer di sana. Sementara Amerika telah memiliki 6.000 pasukan marinir di wilayah Darwin. Kita gagal membeli Sukhoi. Siapa yang menghalangi? Australia, Malaysia, Singapura. Jadi negara-negara inilah yang membuat selalu Indonesia terbelakang. Negara-negara Eropa, negara-negara Barat, khususnya Amerika, Inggris, dan negara lainnya itu melihat Indonesia ini sebuah kekuatan SDM, sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan SDA-nya yang sangat banyak. Tapi mereka tidak pernah menilai SDA kita.
tapi mereka melihat SDM kita. Bila kita lihat apa yang terjadi dengan Rusia, melihat apa yang dilakukan Indonesia, saat ini Rusia belum bicara apa-apa, hanya diam. Tapi ada kemungkinan suku cadang Sukhoi tidak akan datang lagi ke Indonesia. Ini yang kita takutkan. Dan beberapa alat perang kita yang sangat dirahasiakan pun ada dari Rusia. Ini yang sangat membahayakan bagi kita. Kita tidak pernah berhitung tentang itu. Kita hanya berhitung yang selalu sesaat. Sok manusiawi tapi tidak memahami masalah yang ada pada sebuah konflik. Ini masalahnya. Ini masalah utamanya. Nah, inilah yang beban bagi kita bersama. Pemerintahnya seenaknya aja bermainkan. Nanti yang kita takutkan adalah apa? Terjadinya permainan Amerika di Indonesia, ini yang kita takutkan. Tim-tim sudah terjadi. Itu permainan Amerika dan Australia. Dibakar dengan isu Islam, dibakar dengan isu agama, dibakar dengan isu HAM dan lain sebagainya. Terus yang mereka mainkan tentang Indonesia Raya ini. Kalau menurut saya pribadi, habisin Papua, OPM itu habisi saja sudah. Kalau kita nggak ada beban. Itu siapapun orang asing yang membantu OPM larang masuk ke Indonesia, kejar mereka di bumi Papua, tangkap mereka, umumkan ke masyarakat. Ketika seorang warga Australia ketemu dalam permainan ekstasi di Bali Nines itu, yang dihukum mati. Australia katanya mau menyerang Indonesia. Rusia mengirim kapal lautnya ke belakang wilayah Australia lewat Alaska, untuk bila Indonesia diserang maka Rusia sudah menyiapkan kapal-kapal perangnya untuk menyerang Australia. Kita ini selalu senang dengan pujian-pujian. Kita selalu senang dengan peringkat. Kita selalu senang dengan jabatan. Kita selalu senang dengan penghormatan. Penghormatan itu ada ketika ada ilmu di dalamnya. Maka itu ada penghormatan kepada kita. Harus difahami oleh kita semua. Jadi mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini adalah merupakan bagian dari proses mereka untuk menguasai Indonesia. Jadi apa ini akhirnya materialisme, bahwa Indonesia sudah membangun, bahwa Indonesia telah membuat, bahwa Indonesia telah membangun jembatan, jalan dan sebagainya. Itu perlu, tapi bukan mengharapkan pujian dari orang luar, bukan mengharapkan pujian dari masyarakat, karena itu tugas utama dari pihak pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat. Di kesadaran untuk membuat sesuatu bagi rakyat itu adalah sebuah kesadaran, bukan sebuah mengharapkan sebuah aksi balik dari masyarakat yang sangat membahayakan kita semua. Lalu kita peringkat militer kita di atas peringkat 15. Apa?
Global Power menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan militer 15 terkuat di ASEAN. Bukan itu yang paling penting. Saat perang kita sudah siap, saat menyerang kita sudah tahu arahnya, dan juga semua hal-hal yang berkaitan dengan perang telah disiapkan dari sekarang, seperti minyak buat kapal-kapal kita, pesawat kita, tank kita. Ini harus kita pikirkan secara matang-matang dalam berperang. Jadi bukan hanya sekedar memesan alat-alat perang, tapi juga harus disiapkan segala hal yang diperlukan oleh kapal dan pesawat terbang. Inilah yang harus dipahami bersama teman-teman semua. Jadi Amerika tidak pernah memberikan sesuatu buat Indonesia. Walaupun bentuk hibah itu kita beli dengan uang rakyat Indonesia. Termasuk F-16 51 BAB itu, EBC itu. Itu kita beli dari bekas yang disimpan oleh Amerika di padang pasir dari Amerika, diangkat oleh mereka, dipasang alat-alatnya bisa terbang, udah dikirim ke Indonesia itu. Dan kita harus mengeluarkan duit sangat besar untuk itu juga. Harus hati-hati dalam mengikuti permainan-permainan politik, geopolitiknya Amerika, geostrateginya Amerika. Karena buaya akan memakan tuannya bila kita tidak hati-hati. Jadi perang antara Rusia dan Ukraina bukan hanya sekedar perang, tapi ada keperluan dari negara-negara besar yang bermain di Ukraina untuk suatu waktu akan menyerang Rusia dengan kekuatan penuh. Ini yang ditakuti Rusia. Yaitu siapa? NATO dan Amerika Serikat. Peluru kenda 15 wilayah 15 wilayah camp militernya Amerika di seluruh Asia Pasifik mengarah ke Indonesia rudal-rudalnya. Apakah sahabat seperti itu mengejek Indonesia dan membeli F-35, bahwa Indonesia belum waktunya memiliki teknologi yang tinggi, tidak bisa membawa terbang pesawatnya? Lalu kita membeli Rafale F-3R, semoga ada ya F-4R-nya yang terbarunya dari Rafale, dari 42 pesawat tersebut. Lalu kita juga tidak pernah diberikan cara pembuatan kapal selam oleh Amerika. Kita mencari negara-negara yang mau ngasih pelajaran, Korea, tapi begitulah adanya. Lalu kita buat sendiri 405. Alhamdulillah berhasil dan memiliki sistem yang sangat baik. Kita akan bekerja sama dengan Naval Group yang dari Prancis, pembuatan kapal selam. Demikian juga dari Jerman akan membuat kapal selam terbaru juga, ukuran antara 209 dan 214. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi berkesadaran dalam berpolitik itulah yang harus kita pahami bersama. Kita jangan terjebak oleh permainan-permainan atau intrik-intrik yang telah dilakukan setiap saat oleh Amerika dan bangsa ini. Setiap membeli sesuatu dari Amerika kita susah payah. Kita seperti pengemis yang meminta pada negara lain agar disiapkan senjata. Ini 100
LVT-7 buatan Amerika yang dari Korea. Kita bukan hibah, beli dari mereka walaupun bekas. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Dampak perang Rusia sangat memperlihatkan bagaimana sikap Indonesia terhadap Amerika Serikat. Pengekor sejati. Dan teman-teman Amerika Serikat. Kita diangkat menjadi G20. Apa yang terjadi? Nilai sendirilah teman-teman semua ya. Tidak kita jadi G20. Lalu katanya Amerika berharap Indonesia mendamaikan Rusia, Ukraina. Bagaimana bisa mendamaikan? Sementara yang terlibat itu Amerika Serikat dan NATO. Dan di veto di Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk dan mengecam invasi Rusia. 144 negara termasuk Indonesia yang mendukung pengecaman tersebut. Apa yang terjadi? Rusia melakukan sebuah gerakan, tujuannya cuma satu, jangan sampai negara-negara Amerika dan NATO membuat seenak udelnya di wilayah Ukraina. Dan juga ini mengajarkan bahwa bahwa kebanggaan terhadap bangsa itu harus ada, kebanggaan terhadap diri sendiri harus ada. Jadi jangan berharap pada bangsa lain, walaupun kita sudah mulai pelan-pelan membangun sistem persenjataan lewat bangsa sendiri, seperti pembuatan rudal, pembuatan roket, pembuatan bom atom. Walaupun Indo bergerak dan berhasil menghasilkan berapa sih? Erhan 450, lalu di bawahnya Erhan berapa saya lupa. Lalu ada Erhan 7, Erhan 40, Erhan 50, 520, Erhan 50, 550, dan Erhan 720, dan Erhan 1000 sedang dibuat. Ini sangat berhasil semua, bisa terbang, capai kecepatan melebihi 2 Mach. Jadi inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa Indonesia ketika terjadi seperti ini harusnya jangan terlalu mengikuti tindakan apa yang diambil oleh Amerika, memveto, mengecam dan mengutuk invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Akhirnya membuat kita jadi bahan mainan mereka. Karena kita tidak pernah dibantu apapun oleh Amerika Serikat. Ketika ada maunya mereka mau membantu, ketika nggak ada maunya mereka nggak akan melepaskan begitu saja. Bagaimana yang terjadi pada bangsa ini? Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah aksi, ya itu tadi, kita harus memahami apa ya maksud dari invasi Rusia. Itu yang dipelajari lebih dulu ke Ukraina. Kenapa Ukraina bersikap seperti itu dipelajari dulu. Bagusnya kita ambil absen kemarin di PBB. Akhirnya membuat jengkel Rusia dengan apa yang kita lakukan. Karena kita tidak berpikir secara matang dampak nantinya ke depan. Walaupun masih ada komunikasi antara Menhan Prabowo dan Menhannya Rusia, tapi nasi sudah jadi bubur karena kita memveto penyerangan Rusia ke Ukraina di PBB. Kita tidak abstain, kita mendukung apa yang dilakukan Amerika. Harusnya kita juga mempelajari gerak Amerika, tujuan awalnya.
Jadi segala sesuatu kita harus perhitungkan segala matang, yang kita tidak menjadi korban permainan-permainan yang dibuat oleh Amerika. Contohnya Ukraina yang telah dibuat mainan oleh Amerika, membuat Rusia marah. Yang terjadi siapa? Ukraina hancur diserang oleh Rusia. Mereka bilang bahwa Rusia belum masuk Kiev. Siapa bilang? Rusia sudah hampir memasuki seluruh wilayah Ukraina dan berhasil menahan beberapa pasukannya di perbatasan untuk suatu waktu bila dibutuhkan menyerang kembali ke dalam wilayah Ukraina. Jadi Indonesia terlalu enteng dalam memvote, dalam memberikan suara atas pengecaman terhadap penyerangan Rusia ke Ukraina. Sangat-sangat disayangkan sekali, tanpa mempelajari apa sebab awalnya, kenapa Rusia menyerang, kenapa Rusia melakukan ini, apa yang harus kita lakukan, lalu kenapa Ukraina sangat dibenci oleh Rusia, itu harus dipelajari lebih dulu. Dan kenapa Amerika selalu terlibat di permainan-permainan negara-negara tertentu di wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Harusnya ini yang kita selidiki, ini yang kita pelajari lebih dulu. Bentuklah keabstenan dulu. Pelajari semua ruang geraknya, pelajari semua sistemnya, pelajari semua arahnya. Tapi kita telah memvote, nasi sudah menjadi bubur. Tinggal tunggu reaksi Rusia selanjutnya. Padahal Presiden Jokowi mengatakan kita harus stop perang. Tapi tiba-tiba Menlu dan kawan-kawannya dan diplomat di PBB mendukung Amerika Serikat lewat pemilihan suara. Apakah Indonesia ketakutan bila kita tidak mengikuti mereka, tidak mengirim pesawat F-15 IDX-nya? Inilah kecenderungan kita yang selalu melihat segala sesuatu dari bentuk materi, hingga kita tidak punya harga di mata negara lain. Pelajarilah tentang Amerika, pelajarilah bentuk-bentuk teroris yang terjadi di Indonesia. Pelajarilah sumber dari mana mereka berasal. Siapa yang melatih mereka, siapa yang mengirim mereka. Ini yang harus kita pelajari. Biar kita paham permainan apa yang dilakukan oleh mereka. Dampak buruknya bagi Indonesia adalah apa? Jadi pengekor yang setia. Kita ini tidak pernah punya prinsip dalam melakukan sebuah tindakan. Hingga kita mengatakan bahwa kita harus ikut Amerika. Karena orang-orang yang ada dalam pemerintahan saat ini, khusus militer, merupakan semua didikan Amerika Serikat. West Point, Fort Bragg, dan lain sebagainya. Mereka adalah lulusan Amerika Serikat semua. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi nantinya pada Indonesia yang dilakukan oleh Rusia. Kenapa tiba-tiba Kementerian Luar Negeri mengikuti dan mendukung pengecaman terhadap invasi Rusia atas Ukraina? Ini harus kita bicarakan. Inilah yang harus kita lihat bersama, pelajari bersama. Karena apapun yang dilakukan Amerika, dia akan memutarbalikkan semuanya kepada kawan-kawannya sendiri. Seperti yang kita gak usah jauh-jauh lah. Anggota NATO aja dipotong sama Amerika.
saat Australia memesan beberapa pesawat kapal selam kepada Prancis.